Kalian sudah melihat video Nyala Imaji yang kedua tentang mengarang cerpen. Nah, di situ kan saya sebetulnya menunjukkan satu pola bagaimana membuat cerpen itu. Di situ saya lukiskan bagaimana seorang tokoh aku datang ke sebuah taman kota, lalu bertemu dengan Marco, dan kemudian supaya lebih seru, kita pertemukan juga dengan sang mantan. Lalu kejadian dilanjutkan sore harinya, dan saya serahkan kepada kalian sebagai pengarang untuk memutuskan apakah tokoh aku akan dengan Marco atau kembali ke sang mantan. Begitu kan? Nah, sebenarnya pola semacam itu bisa kalian gunakan terutama untuk yang baru mulai mengarang untuk mendapatkan ide dan membuat cerpen yang lain lagi. Contoh ya kan, kita gambarkan tokoh aku tidak datang ke taman kota, tetapi dia pergi ke rumah sakit setelah mendengar kabar bahwa si J, pacarnya, mengalami kecelakaan lalu lintas. Ketika dia datang ke situ, dilihatnya di kamar ya ini, si J berbaring dengan lemah, lalu lengan kiri dan kaki kirinya dibalut gips. Dan menurut dokter, kecelakaan itu cukup fatal, sehingga si J kemungkinan pulih 100% itu sedikit. Gitu. Nah, keluar dari kamar, ada suara memanggil. Ketika dia menoleh, ternyata adalah Mas Bim. Mas Bim sudah seorang dokter muda di rumah sakit itu. Mas Bim ini adalah kakak dari teman kelasnya waktu SMA dulu. Mas Bim ini naksir kepada tokoh aku, tapi tokoh aku tidak menanggapi. Dan sekarang Mas Bim sudah menjadi seorang dokter muda yang praktek di rumah sakit itu. Demikianlah mereka ketemu, kemudian terjadi dialog yang dilanjutkan sambil ngopi-ngopi di kantin rumah sakit. Nah, berikutnya setiap kali tokoh aku menjenguk si C, pacarnya, dia selalu ketemu dengan Mas Bim. Demikianlah hubungan mereka semakin akrab dan dilanjutkan dengan pertemuan di luar rumah sakit. Nah, selanjutnya untuk akhir cerita saya serahkan kepada kamu, apakah tokoh aku akan menunggu si J sampai sembuh atau berpaling kepada Mas Bim. Inilah yang saya maksud dengan satu pola yang ada pada video yang kedua tadi yang saya sebutkan di Nyala Imaji itu, kita bisa melahirkan cerpen yang lain lagi. Ya kan? Nah, ini kan bagus untuk para pemula untuk menemukan ide dan menggarap sebuah cerpen. Dengan pola yang sama, kalau mau menemukan ide lain, bisa. Misalnya gini, kita tidak membawa tokoh aku ke rumah sakit dengan kasus tadi, tapi tokoh aku mendatangi rumah pacarnya, ternyata pas dia datang, pacarnya sedang dibawa oleh polisi karena diduga terlibat narkoba, dan selanjutnya, dan seterusnya. Nah, jadi cerpen yang lain lagi kan? Nah, itulah untungnya kalau kita mengikuti satu pola untuk berlatih mengarang cerpen. Coba saja cari dengan topik-topik yang lain. Pasti kalian akan bisa menemukan banyak ide dan mengarang banyak cerpen yang bagus untuk latihan. Oke, sampai jumpa.